Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Masa depan bahwa ada kebangkitan, ya itu tadi Allah sendiri sudah tunjukkan ada loh kebangkitan kecil yang ya kalau Musa mungkin termasuk kebangkitan besar karena dia bangkit dan tidak mati lagi, tapi kebangkitan yang akan dibahas ini ya bangkit tapi masih mati lagi, tapi intinya adalah Allah sanggup untuk membangkitkan. Dikatakan bahwa Yesus tergerak. Oke. Dan hal yang sama juga berlaku kepada anak perempuan Yairus. Nah, tapi kita perhatikan bahkan dari cerita Yesus itu saja ada ekspansi dari narasi. Kita bukan saja disuguhkan oleh kisah kebangkitan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan terakhir tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul Kebangkitan Sebelum Salib. Saya tetap mengundang bagi teman-teman semua, sahabat-sahabat yang rindu untuk belajar Sekolah Sahabat bersama dengan kami. Jika Anda belum memiliki buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya pada saat ini, Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun juga bisa melalui media sosial Hope Channel Indonesia dan katakan Anda ingin memiliki buku Sekolah Sahabat dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Baik, di studio seperti biasa sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan pertanyaan kali ini mungkin lebih ke berandai-andai dulu ya, kita coba berimajinasi dulu. Kalau seandainya teman-teman punya kekuatan super untuk bisa membangkitkan satu orang yang sudah mati, kira-kira siapa yang mau dibangkitkan dan kenapa? Neta Brian. Tentunya kita semua punya harapan ya, di mana ada orang-orang yang melihat kita sudah berada di posisi ini. Saya sudah di mana titik kita sudah berhasil. Ya kalau saya mungkin oma ya, oma saya rindu dia melihat saya sudah lulus, tamat dan sebagainya. Jadi itu menjadi kesan kepada saya, di mana saya memiliki perandaian gimana jika dia ada dan dia lihat saya sekarang ini dan berada di TV. Nah, ini yang menjadi perandaian saya mungkin ya. Oke. Dari mereka yang lain. Neta Wilson. Kalau saya mungkin kalau saya bisa tanya, apa bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal, mungkin Ellen White kali ya. Terlihat jadi apa yang dia katakan, lalu dia lihat setelah 150 tahun setelah dia meninggal, kira-kira apa penggunaannya, apakah bagaimana interpretasinya, apakah sesuai dengan maksud dia, atau apa yang menurut pemahaman dia ternyata benar atau enggak. Jadi itu akan menarik karena supaya kita bisa melihat bagaimana perkembangan daripada dunia perasanan ini. Jadi kita tanya sama bagaimana tanggapannya dia ketika melihat keadaan dia seperti sekarang. Oke. Pastor Hezki. Oh, saya merindu sekarang ketemu mertua laki. Papa mertua ya, papa mertua. Kalau dia ada kesempatan itu ya senang juga ya mau berbicara karena ada alasan-alasan wejangannya yang memang yang ya diperlukan terlebih di dalam pelayanan yang ya, banyak sekali tantangan. Sosok dia itu terasa sekali
kalau dia memberikan nasihat dan sebagainya. Oke, Pastor John. Kalau saya pribadi sih untuk kebangkitan ya, saya pengen punya kekuatan bukan saja untuk membangkitkan, tapi juga memulihkan. Jadi begitu dia bangkit itu pulih. Nggak sakit lagi. Mau bangkitin bapak mertua kan? Nggak sakit lagi gitu. Bangkit, penyakit lamanya masih ada ya. Ya, buat apa? Betul. Jadi siapa yang mau saya bangkitkan ya? Kalaupun Ellen White ya begitu dibangkitkan, gimana dong penyakit-penyakit yang lama? Terus gue nggak yakin kita bakal tahan sama nasihat-nasihatnya di sekarang deh. Jadi kalau saya pribadi ya, siapa tiba saya bangkitkan, saya tunggulah pada keluarga saya meninggal muda, itulah yang saya bangkitkan. Tapi kalau bisa bangkitkan dalam kondisi sehat lagi, gitu ya. semua penyakitnya hilang. Dipulihkan. Iya. Ini kalau kita bangkitkan kayak nenek kan, dia dibangkitkan udah tetap aja sama, tetap tua. Dalam konteks pertanyaan Yola mungkin langsung sehat gitu seperti Langsung normal ya. pulih kan. Kalau misalnya bangkitin oma langsung muda gimana? Lebih senang lagi kan. Oke, ini ada poin yang kita bisa lihat nih dari pelajaran kita. Karena ada beberapa cerita-cerita dalam Alkitab yang ketika mereka dibangkitkan, mereka hidup untuk mati lagi gitu. Iya kan? Iya. Jadi walaupun mungkin ya tidak sakit lagi kalau di dalam cerita-cerita di pelajaran kita Sekolah Sahabat pekan ini. Tapi tetap saja mereka dibangkitkan untuk menuju satu titik di mana mereka harus mati lagi, kecuali cerita Musa. Dan kalau kita mau jujur, kalau kita perhatikan polanya, semua yang dibangkitkan itu adalah orang-orang muda. Enggak, pertama adalah anak dari janda Sarfat ya, kemudian anak Sunem. dari janda Sunem, kemudian putra janda Dinain, kemudian anak perempuannya Yairus, dan terakhir itu Lazarus. Nggak pernah dibilang bahwa yang dibangkitkan itu adalah orang tua yang udah keriput segala macam. Enggak, semuanya itu dibangkitkan adalah orang-orang dalam masa produktif. Musa 120 tahun. Iya, jadi resurrection tanpa restoration will not be a blessing. Ada satu cerita, kalau teman-teman pernah nonton atau baca, yang tulis itu adalah The Green Mile. Oke, jadi itu berbicara tentang satu orang yang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Tapi begitu dia sembuhkan orang lain, otomatis hidupnya itu lama, panjang. Dan itu terkadang kita sering lihat hidup panjang itu jadi berkat, tapi nggak selamanya jadi berkat. Iya. Kenapa? Ya karena resurrection, kebangkitan tanpa pemulihan itu nggak ada maknanya. Oke, terima kasih Pastor John. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Pelajaran kelima dengan judul Kebangkitan Sebelum Salib. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kita minta Pendeta Brian untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih kesempatan yang indah Engkau telah berikan kepada kami untuk mempelajari akan pembahasan Sekolah Sahabat pelajaran yang kelima. Biar Tuhan memberikan kami hikmat akal budi sehingga kami dapat menerangkan dengan baik akan pelajaran ini dan kami akan mengerti akan maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada di tempat ini yang akan membahas, biarlah pelajaran ini dapat berguna di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, dari teman-teman langsung kira-kira apa garis besar dari pelajaran pekan ini? Neta Heski. Yola, kematian itu bisa menghantam semua orang yang hidup ya. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk hidup pun itu bisa mengalami kematian. Tapi khusus kita berbicara secara manusia, walaupun kematian itu bisa menghantam kita manusia, tetapi kasih karunia Allah tersedia ya. Tersedia untuk memberikan kepada kita kebangkitan. Jadi itu mungkin secara sederhana yang saya dapatkan overview untuk pelajaran pekan kelima ini, bahwa meskipun ada kematian, tetapi kasih karunia Allah melebihi itu untuk memberikan kebangkitan. Oke. Neta Brian. Jadi pelajaran kita sebelumnya menekankan harapan setelah kematian. Dan ini menjadi contoh di mana penulis Sekolah Sahabat ingin memberitahukan kepada kita
ini loh, ada orang-orang di perjanjian lama yang dibangkitkan, dan menekankan kepada kita bahwa kalau kita mati itu kita masih memiliki pengharapan, ada kebangkitan setelah kematian. Jadi itu saja. Oke. Pendeta Wilson. Tapi kalau kita lihat di dalam kisah pelajaran sepanjang pekan ini adalah mengenai contoh-contoh orang yang bangkit dari kematian. Ya. Dan biasanya kalau kita lihat di dalam kisah-kisah ini, orang-orang yang bangkit ini terlepas daripada apakah kebangkitan daripada orang ini diminta atau diharapkan untuk terjadi pada saat itu atau tidak. Tetapi ketika orang-orang ini mati, ada kesedihan yang ditimbulkan oleh kematian daripada orang-orang ini. Dan kebangkitan daripada orang-orang ini seolah-olah mengobati kesedihan itu. Jadi sepertinya ini untuk menunjukkan bahwa ketika nanti kebangkitan yang untuk kehidupan kekal itu akan mengobati seluruh kesedihan yang ada. Jadi ini seperti hanya jadi apa istilahnya miniatur daripada apa yang akan terjadi nanti. Jadi seperti percontohan lah bahwa kebangkitan itu bisa ada, dan ketika ada kebangkitan itu akan mengubah sesuatu yang sedih menjadi sukacita. Tapi hanya bersifat sementara, karena kan orang-orang yang bangkit ini kan nanti mati lagi, nanti kita akan lihat. Nah, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa harapan yang sudah didengung-dengungkan di perjanjian lama mengenai kebangkitan pada hari Tuhan, itulah yang benar-benar akan membuat maut itu dikalahkan. Jadi mungkin itu sih kalau saya mendapat. Oke. Pastor John. Memang kalau kita mau lihat kisah-kisah yang dituliskan dalam pelajaran kita itu beragam banget ya. Pertama ada kebangkitan Musa, kemudian kedua dua kasus perjanjian lama Elia dan Elisa, keempat itu adalah putra janda di Nain, kelima anak perempuan Yairus, dan keenam Lazarus. Itu berbeda-beda sekali bagi dari konteks tempat, waktu, dan juga hubungan. Tapi kita saksikan bahwa semuanya itu bisa dihubungkan, ada koneksi yang luar biasa, yaitu adalah semuanya berakar pada kasih. Kenapa Musa dibangkitkan? Tuhan mengasihi dia. Karena kasih. Tapi apakah Tuhan nggak kasih lagi juga sama yang lain? Iya. Gimana kita bisa mengerti kalau memang Tuhan itu berkuasa membangkitkan semua orang, kenapa nggak dibangkitkan aja langsung sekaligus? Kenapa harus tunggu pengadilan akhir? Apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang pandang bulu? Itu kan agak gimana ya? Saya sering dengar kisah deliverance, kisah-kisah kelepasan dari orang-orang. Oh, saya harusnya naik pesawat ke Palangkaraya, tapi tiba-tiba saya terjebak dan enggak. Oke, itu berarti Tuhan saya sama saya. Sebenarnya bagaimana mereka yang di pesawat itu? Gimana dengan orang pesawat? Kemudian saya juga pernah dengar berita-berita baru-baru ini. Ada kebakaran. Dan ada satu warteg itu yang kebakar. Padahal itu persis di tengah-tengah komplek itu. Dia nggak kebakar. Terus jawabannya adalah karena dia suka sedekah. Ya, perbuatan baik itu penting. Oke, itu penting sekali memang. Tapi kenapa Allah yang Maha Pengasih hanya memberikan kisah kebangkitan itu kepada beberapa orang saja? Tadi Pastor Wilson tadi sebenarnya sudah jawab bahwa ini semuanya hanyalah tanda. Tapi tanda dari apa? Mengarah kepada siapa? Dan kesemuanya itu, oke, kalau menurut saya pribadi itu mengikat kepada Yesus semuanya. Kenapa Musa dibangkitkan? Transfigurasi. Oke, kenapa kedua perempuan di Sunem maupun juga di Sarafat itu dibangkitkan? Karena semuanya ini adalah alat-alat narasi untuk menunjuk kepada satu hal besar yang nanti akan terjadi. Dan kita perhatikan seperti yang saya katakan sebelumnya, semua yang dibangkitkan itu adalah orang-orang dalam masa produktif. Kita nggak pernah bilang bahwa orang tua seperti Abraham dibangkitkan. Padahal bisa loh, tapi enggak sama sekali. Oke, jadi kebangkitan memiliki fungsi. Kenapa beberapa orang dibangkitkan, beberapa enggak? Ya karena Tuhan memiliki fungsi khusus dalam kehidupan mereka. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Pastor John. Ada banyak pertanyaan yang jadi muncul di kepala saya, tapi tidak saya tanyakan karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, dan sepanjang pelajaran pekan ini ada berbagai cerita kebangkitan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman juga. Tapi satu yang menarik, satu yang berbeda, yaitu kebangkitan Musa. Karena dia dibangkitkan pertama bukan untuk
mati lagi. Yang kedua, di umur yang kalau Pendeta John katakan semuanya produktif, Musa sudah tidak produktif. Dan hanya kalau kita baca hanya di dalam surat Yudas ayat yang ke-9 yang menceritakan mengenai ada pertentangan, ada tarik-menarik, ada yang satu mau mengambil, yang satu menahan. Nah, seperti apa kira-kira cerita kebangkitan Musa ini, Pendeta Wilson? Oke. Jadi di sini kita lihat kalau mengenai kebangkitan Musa, sebenarnya ada pemikiran-pemikiran daripada beberapa bapak gereja mula-mula yang mengatakan bahwa ada dua Musa. Jadi ada Musa yang terlihat, yang dia roh, ada Musa yang dan yang roh itu yang naik ke surga, yang dibangkitkan, dan ada Musa yang fisik, yang tubuh, yang tetap tinggal di bumi. Ini menunjukkan kembali bahwa memang konsep bahwa ada dualisme antara roh, jiwa dengan tubuh itu sebenarnya bahkan dari di awal-awal gereja mula-mula pun, bahkan setelah di awal bapak gereja pun itu sudah ada. Sementara yang kita percaya bahwa adalah kebangkitan Musa itu adalah kebangkitan fisik yang beneran gitu, dan dia kebenaran fisik benar-benar bangkit. Dan itu kita lihat di dalam bukti-buktinya, mungkin yang paling eksplisit adalah di Yudas, ya kan? Itu eksplisit tentang mengenai bagaimana Mikael itu bertarung dengan setan untuk membangkitkan tubuh Musa. Berarti kan tubuhnya dibangkitkan. Jadi kita bisa lihat bahwa kebangkitan-kebangkitan yang tadinya menjadi pengharapan bagi orang-orang di Perjanjian Lama, ini dibuktikan bahwa ada nih kebangkitan daripada Musa. Lalu mungkin kalau kita berpikir kenapa Musa yang pertama kali dibangkitkan, ya sebenarnya kebangkitan Musa inilah kebangkitan yang orang yang pertama yang dibangkitkan, yang tercatat ya. Biar kita bahwa ini adalah Musa. Lalu dia juga spesial lagi dibangkitkan karena dibangkitkan bukan kepada kebangkitan yang bisa mati lagi, tetapi langsung kepada kebangkitan yang mungkin kita bilang sudah mengenakan tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh kemuliaan. Apalagi kan karena kita lihat dia sudah sampai ke surga ya. Mungkin bedanya dengan Elia adalah, juga salah satu orang bilang bahwa ini adalah membuktikan bahwa ada surga itu nyata, adalah upaya nyata. Satu bagi orang yang sudah mati, dia bisa dibangkitkan seperti Musa, atau bagi orang yang tidak mengalami kematian seperti Elia. Jadi kalau saya melihatnya, pelajaran kita pada satu pekan ini lebih menekankan bahwa apa yang menjadi pengharapan akan masa depan, bahwa ada kebangkitan, ya itu tadi Allah sendiri sudah tunjukkan ada loh kebangkitan-kebangkitan kecil yang ya kalau Musa mungkin termasuk kebangkitan besar karena dia bangkit dan tidak mati lagi, tapi kebangkitan-kebangkitan yang akan dibahas ini ya bangkit tapi masih mati lagi. Tapi intinya adalah Allah sanggup untuk membangkitkan. Mungkin itu aja dulu. Oke. Saya jadi berpikir ya, kira-kira Musa itu lebih prefer mana? Mungkin Pendeta Heski kalau jadi Musa nih ya, lebih prefer mana? Seperti Musa yang cerita di Alkitab bahwa dia tidak masuk di Kanaan, dengan bangsa Israel yang dia telah pimpin selama ini, tapi dia nggak masuk. Kan sedih juga ya kalau kita mungkin bacanya, sedih juga gitu, dia udah selama ini memimpin bangsa Israel tapi dia nggak ikutan masuk. Tapi dia dapat dibangkitkan gitu dan naik ke surga. Atau ya udah nggak apa-apa deh, masuk aja, mati di tanah Kanaan contohnya. Habis itu ya toh nanti akan dibangkitkan juga pada ujungnya. Gimana menurut Pendeta? Iya, menarik. Oke, Musa itu ada di dalam cerita Ibrani pasal 11 juga ya, kalau tidak keliru di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas itu, tokoh-tokoh iman. Semua tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal 11 itu merindukan satu tanah air yang lebih baik. Itu kita merindukan satu tanah air yang lebih baik, yang kata Yesaya, Tuhan sendiri yang membangunnya. Jadi kalau semua mereka itu dikategorikan merindukan satu tanah air yang lebih baik, kita bisa simpulkan secara sederhana, Musa merindukan tanah air itu. Musa salah satunya yang merindukan tanah air yang lebih baik. Jadi kalau pertanyaan secara sederhana, mau pilih seperti apa kalau saya jadi Musa, jawaban Alkitabiah yang paling mendekat itu, bahwa Musa tetap memilih masuk di satu tanah air yang disiapkan oleh Tuhan, ya, kata Yesaya. Jadi ada istilah apa ya, lebih baik kehilangan sesuatu hal yang bisa kita nikmati sekarang dibandingkan sesuatu yang bersifat kekal yang akan kita nantikan nanti.
yang kita dambakan, yang akan kita dapatkan nanti. Mungkin posisi Musa seperti itu, dan Musa itu istimewa ya. Tadi Pastor Wilson sudah mengatakan kematiannya itu juga dan kebangkitannya itu physical aspek ada di sana. Jadi bukan hanya jiwa dan roh tersendiri, tubuhnya binasa dan dibangkitkan yang salah satu bagian itu enggak, karena kita akan kita tidak setuju. Jadi kalau begitu kita tidak setuju dengan pelajaran pertama di diskusi pelajaran sekolah sahabat ini ya, tubuh, jiwa, dan jadi makhluk hidup. Musa dibangkitkan secara roh, secara fisik, ya demikian juga baik fisik dan tubuhnya itu merindukan satu tanah air yang lebih baik. Oke, saya kembali kepada pertanyaan awal yang Pendeta John tadi sempat lontarkan. Kenapa hanya Musa, Elia, Elisa yang mengalami kejadian yang luar biasa ini? Kenapa nggak yang lain? Kita nggak akan pernah tahu sih kenapa. Oke, itu jawaban simpelnya ya. Mungkin jawaban yang lebih panjang, Pendeta. Karena memang apa yang di dalam kitab itu selalu fragmen-fragmen, kayak puzzle. Tapi puzzle ini memang ketika kita sampai di perjanjian baru itu memang itu nggak pernah sampai selesai. Yang kita dapat itu hanya serpian-serpian saja, di mana kita adalah tugas kita untuk berusaha memahami rencana Tuhan dari serpian-serpian itu. Contohnya kayak beberapa memang kayak yang di janda Sarfat. Okay. Yeah. Memang itu dibangkitkan untuk tujuan mission, untuk penginjilan, karena Sarfat itu adalah wilayah kekuasaan dari Izebel. Jadi Izebel itu datang dari daerah Tirus Sidon, dan Sarfat itu adalah bagian dari Tirus Sidon. Oke, jadi kalau untuk berbeda alasannya ya. Terus kalau untuk yang perempuan dari Sunem itu, ya karena memang dia teman baik dari Elisa. Oke, dan dia datang, dan seperti dikatakan oleh Elisa, entah kenapa Tuhan nggak ada kasih tahu sama saya tentangnya. Itu menarik nggak sih dikatakan, ya kan? Dibilang. Tuhan nggak ada bilang sama saya. Dan pertama Tuhan suruh Gehazi nggak bisa, barulah Elisa turun tangan. Dan dikatakan bahwa ya Yesus itu sering, dan kalau kita melihat kehidupan Elia dan Elisa, mereka itu merupakan antitype dari Yesus. Jadi ya ada type-nya. Oh ya, mereka itu merupakan type dari Yesus. Dan kalau kita mau melihat lagi siapa lagi ya, anak perempuan Yairus, dan juga kalau untuk janda putra janda di Nain, dikatakan bahwa Yesus tergerak. Oke. Dan hal yang sama juga berlaku kepada anak perempuan Yairus. Nah, tapi kita perhatikan bahkan dari cerita Yesus itu saja ada ekspansi, dari narasi. Kita bukan saja disuguhkan oleh kisah kebangkitan, tapi kita lihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan rasa duka. Kalau dari Nain itu dia tergerak, dari janda Nain dia lihat dari jauh. Jadi itu bukan jandanya minta ke Yesus, tapi Yesus bisa merasakan kesedihannya. Nah, kalau perempuan Yairus, apa alasannya dia? Kenapa dia bangkitkan? Mungkin karena untuk memenuhi harapan dari orang tuanya ya. Dan persamaannya adalah kedua orang ini sama-sama masih muda, dan mereka juga tidak mati dalam waktu, mereka itu sudah baru meninggal sebenarnya kedua-duanya itu. Nah, kita tiba di klimaksnya, yaitu kebangkitan dari Lazarus. Orang yang sudah kayaknya parubaya dia ya waktu itu ya. Memang kita nggak bilang sih berapa tahun umur Lazarus waktu itu. Tapi yang jelas dia itu kayaknya udah seumuran Yesus. Sudah meninggal agak lama juga. Tapi ada satu kebenaran baru yang kita terima pada waktu kejadian Lazarus. Untuk pertama kalinya Yesus menangis. Dia waktu lihat waktu ketemu sama janda di Nain itu dia nggak nangis. Yairus dia nggak nangis. Kenapa yang ketiga itu dia baru menangis? Lagi pula kan mau dibangkitkan. Kenapa harus nangis kalau dia tahu pasti mau dibangkitkan? Ya karena untuk pertama kalinya he knows how it feels to lose someone. Dia mengerti rasanya untuk kehilangan seseorang. Memang sih ada beberapa interpretasi berbeda kalau kita berbicara mengenai alasan kenapa Yesus menangis. Pertama ya karena dia sedih melihat murid-muridnya melakukan dia. Tapi yang kedua saya lebih suka interpretasi kedua. Karena untuk pertama kalinya dalam kehidupannya dia kehilangan seorang sahabat yang setia mendukung dia. Dan kebangkitan itu adalah cara Yesus untuk memberikan kekuatan dan penghiburan dan menjadi tanda
dari apa yang akan terjadi di zaman akhir nantinya. Oke. Jadi semua kisah adalah itu kayak fragmen, tambah lama tambah besar, dan pada akhirnya kita temukan satu bukti bahwa semuanya ini adalah sains yang mengarah kepada kedepannya nanti. Oke, saya menemukan satu poin menarik, menurut saya menarik ya, di mana ketika seorang meninggal, banyak yang katakan dan diambil juga dari Alkitab, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kita mungkin bisa lihat itu ketika seorang itu mungkin sudah tua, sudah anak-anaknya semua sudah ya sukses, contohnya ya sudah berkeluarga, lalu dia setia. Tapi ada juga kematian-kematian yang mungkin mendadak, yang sebenarnya kayaknya dia harusnya masih punya tugas di dunia ini, tapi kenapa Tuhan biarkan dia meninggal gitu. Sedangkan tadi dengan konsep bahwa kenapa mereka dibangkitkan, karena ya masih ada, istilahnya masih ada tugas mereka, masih ada tujuan Tuhan bagi hidup mereka, kenapa mereka hidup lagi, walaupun mereka hidup lagi untuk nanti mati gitu ya. Mungkin menurut Pastor Brian dulu, bagaimana terutama kita sebagai umat Kristen ketika kita harus memberikan semangat atau perhatian kepada orang-orang yang mengalami duka. Ya. Jadi memang agak berbeda ya. Kalau di sini dikatakan ada orang-orang yang dibangkitkan, tetapi ada juga orang yang mati tidak dibangkitkan. Sebenarnya dia memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki tujuan yang besar, dan masih juga dibutuhkan di dalam pelayanan. Tetapi kok kenapa dia ini mengalami kematian? Karena tidak ada satu alasan di mana dia itu dibangkitkan lagi, masih diperlukan istilahnya ya. Nah, di kasus-kasus ini saya memiliki pandangan pribadi mungkin ya, di mana ketika juga Tuhan membangkitkan Lazarus ini ada kemungkinan dia berbuat dosa. Dan pemikiran saya ketika ada orang yang dibangkitkan dan ada juga orang yang tidak dibangkitkan, mungkin itu adalah ya nanti kita tanyalah sama ya Tuhan di surga ya. Pada intinya Tuhan memiliki cara, Tuhan memiliki mungkin ini ya, Tuhan memiliki tujuan di mana ada orang yang sebenarnya kita lihat masih dibutuhkan sekali kok, kenapa balikin lagi toh. Nah, ada ini kesaksian di gereja saya, ini juga kesaksian dari orang tua saya yang dia bilang bahwa ketika dia mendengarkan khotbah tentang eskatologi Alkitab, dia melihat ada ini ke masa kepicikan Yakub, di mana ada orang-orang yang akan menderita. Dia bermohon kepada Tuhan, di mana dia bilang, Tuhan, kalau boleh sebelum masa itu tolong simpan saya. Dan beberapa bulan selanjutnya dia memang disimpan Tuhan di dalam tidur ini. Ya, itu yang saya pikirkan, segala sesuatu itu ada tujuan Tuhan. Segala sesuatu itu ada tujuan Tuhan. Kalau kita mempertanyakan ya, tanyakan yang sumbernya, yaitu Allah sendiri. Oke. Atau mungkin sebenarnya poinnya adalah yang penting sudah ditunjukkan bahwa itu pernah terjadi dan bisa terjadi, sehingga tidak akan ada lagi keluhan-keluhan bahwa oh itu tidak pernah terjadi, oh Tuhan tidak bisa melakukan hal itu. Nah, kalau ketika Tuhan sudah menunjukkan itu pernah terjadi dan bisa terjadi, berarti tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita mau beriman terhadap hal ini? Karena kan kadang-kadang kalau belum ada buktinya, mungkin degree imannya itu lebih, derajat iman yang harus dimiliki itu lebih tinggi. Oh, belum pernah melihat kebangkitan, oh kita harus percaya pada kebangkitan. Tapi ketika Allah sudah menunjukkan, oh ini sudah pernah terjadi, jadi bukan lagi menjadi kewajiban Allah untuk terus melakukan hal itu. Tapi Allah sudah menunjukkan, hei kamu kalau lagi nggak percaya, pokoknya ini sudah pernah terjadi loh. Tinggal kamu beriman saja bahwa sama seperti ini pernah terjadi, bisa terjadi lagi di masa depan. Tapi apakah itu harus terjadi?
Allah sudah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. Kalau saya melihatnya seperti demikian. Sama kan kalau mau membuktikan sesuatu yang penting pernah dibuktikan sekali, sehingga orang nggak bisa bilang nggak pernah. Oke, thank you. Jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sepertinya tidak ada orang yang menginginkan dirinya sakit atau bahkan mati ya. Tetapi kita melihat di dalam cerita Lazarus di Yohanes 11, terutama di ayat keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, bahwa kabar Lazarus sakit dan hampir mati, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Mungkin ada situasi di mana kadang-kadang kita sedang sakit, atau bahkan kita mengalami duka cita, di mana anggota keluarga kita meninggal, Tuhan izinkan beristirahat terlebih dahulu. Tapi dari cerita Lazarus ini kita bisa melihat bahwa ada kemuliaan Allah yang harus dinyatakan di situ. Dalam hal apa? Mungkin Pastor Hezki? Ya, kalau kita lihat narasi yang ada di dalam Yohanes pasal 11, Yesus bahkan lebih dulu memulai perkataannya ketika dia sedang perjalanan dengan murid-muridnya pergi ke Betania itu. Dia, saya kutip, kita pergi ke sana untuk membangunkan dia, ya kan? Kemudian ketika dia berbicara dengan saudari-saudarinya Lazarus, dia juga mengatakan, saudaramu hanya tertidur, dia hanya tertidur. Dia juga, aku akan membangunkan dia. Ketika ada penggunaan kata-kata seperti ini, kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk melihat dari segi bahasa. Kata-kata Yesus itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu ada di atas kematian. Dia memiliki kuasa yang bisa mengalahkan kematian. Pada bahkan di Yohanes kalau tidak salah, lihat aku telah mengalahkan maut. Di stage juga oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada orang pun yang dapat berkuasa di atas maut selain anak Allah sendiri. Jadi mau menunjukkan bahwa kebangkitan Lazarus ini istimewa untuk menunjukkan kehebatan Tuhan. Oh, pendeta, kebangkitan anaknya Yairus juga itu luar biasa. Makanya orang-orang ketika lihat dibangkitkan, astonished mereka amazed, takjub. Tetapi kehebatan spesialnya kebangkitan Lazarus ini 4 days late ya. Yang lain itu hanya per hours, hanya beberapa jam kemudian dibangkitkan. Jadi ada hal yang mau menunjukkan dengan dibangkitkannya Lazarus ini, yang saya lihat mau proof. Tadi Pastor Wilson sempat menceritakan proof, ada bukti ya. Kebangkitan Lazarus ini proof bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang diberikan. Matius pasal 28 ya, kepadaku telah diberikan kuasa. Salah satu kuasa yang diberikan adalah mengalahkan maut itu sendiri, membangkitkan orang mati. Jadi itulah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat kebangkitan Lazarus. Itu proven itu, bahwa Yesus itu memiliki kuasa. Oke. Mungkin kalau menambahkan, melanjutkan, kalau kita baca di dalam pasal berikutnya, dalam Yohanes 12, ternyata persepakatan untuk membunuh itu bukan hanya membunuh Yesus, tetapi juga dikatakan bahwa bagaimana oleh sebab Lazarus ini menjadi bukti, menjadi tanda, akhirnya banyak orang menjadi meninggalkan kepercayaan mereka. Meninggalkan pembesar-pembesar orang Farisi itulah dan mengikuti Yesus. Nah, makanya mereka juga berpikir untuk membunuh Lazarus. Jadi memang seperti tadi Pastor John bilang, ada tujuannya, dan tujuannya mungkin ini adalah membawa narasi ini lebih maju. Dan seperti yang tadi Pastor Resi bilang, karena narasi ini sudah lebih maju, sudah ada bukti, sehingga tujuannya apa? Yaitu membawa menjadi kesaksian lah istilahnya. Jadi semua cerita-cerita ini harus ada tujuannya. Dan Lazarus ini sepertinya seolah-olah spesial karena dia berbeda karena tadi 4 hari itu, sehingga menjadi suatu bukti yang lebih tak terbantahkan lagi. Dan karena bukti ini tak terbantahkan, menjadi bukti yang bisa dibilang paling kuat untuk menunjukkan siapakah Yesus itu, apakah tujuannya di dunia dan segalanya, sehingga orang percaya, oh inilah Mesias itu. Itu mungkin bagaimana memuliakannya. Bukti sahih ya. Oke, Pastor John? Ya, tapi biarpun memang Lazarus menjadi bukti, dan memang bukti yang sah untuk Yesus ya. Kita harus ingat juga dalam kitab
Yohanes itu ada juga kisah mengenai Lazarus dan orang kaya. Lazarus itu di Lukas atau Oke. Yohanes? Ya. Kemudian ending itu kenapa harus pakai nama Lazarus lagi? Kenapa nggak pakai nama lain? Kemudian ditambah lagi dengan satu kalimat dari Yesus yang luar biasa mencengangkannya. Jika firman Tuhan saja tidak bisa mengubah hatimu, apalagi orang yang bangkit dari kubur. Jadi artinya apa ya? Kalau jadi kuasa kebangkitan itu hanya bisa berlaku kalau kita hidup sesuai dengan firman. Righteous. Ya, kalau kita hidup secara righteous, secara benar. Hanya waktu itulah kuasa kebangkitan itu bisa berlaku. So, dalam kehidupan kita ya hiduplah dengan benar supaya kuasa kebangkitan itu nyata. Saya nggak bilang harus berbuat baik ya, nggak. Tapi hidup dengan benar. Dan inilah mungkin yang membuat kisah Lazarus itu luar biasa powerfulnya karena ini adalah tanda terakhir, mujizat terakhir di kitab Yohanes. Dan setelah itu Yesus nggak ada buat mujizat lagi. Aku nggak tahu ya kalau di Injil lain, tapi kalau di Yohanes itulah klimaks dari semua mujizat Yesus. Begitu. Jadi kalau saya pribadi dan semua lingkungan ini, semua cerita-cerita ini mempunyai pola yang sama, kecuali mungkin putra janda di Nain ya, kita nggak tahu. Tapi kalau Musa dekat dengan Tuhan, kedua perempuan Elisa Elia itu dekat dengan nabi-nabinya. Janda di Nain kita nggak tahu gimana kondisinya. Lazarus dekat dengan Yesus. Anak perempuannya Yairus, dia adalah seorang yang memang dia imannya nggak besar sih, tapi dia setia dalam apa yang dia lakukan. Pak Pendeta nggak berusaha bilang kalau mereka they earn their resurrection. Mereka bukan berarti mereka layak untuk dibangkitkan, tapi karena pertama itu adalah tanda, dan yang kedua juga karena tanda itu mengarah kepada sesuatu. Jadi tanpa firman Tuhan tidak ada kebangkitan. Tadi kita berbicara mengenai pemakaman kan. Pernah nggak teman-teman datang ke pemakaman yang pendetanya sampai harus bohong? Karena there's nothing good to say about the deceased person. Gak ada lagi yang harus dibilang baik tentang yang belum meninggal, jadi pendetanya harus bohong. Gimana kuasa kebangkitan bisa nyata kalau nggak kayak gitu? Dan kadang-kadang kita juga ya sebagai pendeta kalau di penguburan kita berapa kali pernah bilang kata-kata yang sebenarnya kita nggak terlalu pasti. Oh, nanti Bapak ini akan menjadi bagian dari umat Allah, dibangkitkan dari surga. Tapi kalau kita pakai kehidupan aja, kita kok kayaknya nggak yakin ya. Salah satu bisa jadi pendukung juga bahwa kematian dan kebangkitan Lazarus itu adalah untuk membuktikan kemuliaan Tuhan lewat Yesus. Dia kan sendiri bilang di ayat 4, penyakit ini tidak akan membawa dia, tidak akan menyebabkan dia mati. Tapi ternyata dia mati kan? Dia mati. Apakah kontradiksi antara perkataan Yesus dengan fakta bahwa Lazarus mati? Ternyata kita ketahui dengan dibangkitkannya Lazarus, pernyataan Yesus di ayat 4 itu membuktikan bahwa kematian Lazarus itu sifatnya temporary pada saat itu. Sehingga membuktikan, jadi ternyata apakah Tuhan bermain-main di sini? Tuhan hanya mau mempermainkan supaya orang menjadi bukti terlihat bahwa dia itu enggak. Lazarus literally mati, meninggal. Apakah Yesus ada bisnis yang lain yang harus dia lakukan sampai dia menunda? Jadi perkataan ini ada unsur kesengajaan dan sebagainya membuktikan bahwa Tuhan itu di atas grave itu, di atas kuburan itu, di atas kematian itu. Itu bukti yang kuat, saya pikir. Oke, saya ingin bacakan ayat 14 yang tadi Pendeta Heskis juga sudah katakan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi memang mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu mungkin sakit penyakit atau masalah, pergumulan, bahkan mungkin duka cita. Yang bagi kita mungkin, bagi Marta dan Maria, mereka berat untuk menerimanya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, syukurlah. Karena dengan itu kamu dapat belajar percaya. Pendeta Brian, ada yang mau ditambahkan? Oke. Jadi melalui kematian Lazarus sebenarnya garis besarnya kita dapat ambil di mana dengan Yesus itu mau tidak akan menguasai. Bahwa
Yesus juga dapat diluputkan dari maut ini ketika dia dibangkitkan, ketika dia mati di salib. Nah, ini mengamarkan kepada kita, ini adalah satu implikasi di mana sebagai umat Tuhan, kalau kita mau kita dapat dibangkitkan, ya percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya akan kuasanya, percaya akan otoritasnya di mana Tuhan dapat membangkitkan orang. Tuhan dapat meluputkan orang dari kematian dan membawa orang kepada terang, kepada keselamatan yang Ia telah janjikan. Itu yang harus kita. Oke. Sebenarnya poin-poin dari pendeta Pastor John tadi soal Lazarus yang bukan Lazarus ya, yang Lazarus perumpamaan itu penting juga. Karena dikatakan bahwa kalau mereka tidak percaya apa tulisan nabi-nabi, mereka juga tidak akan percaya sekalipun orang mati dibangkitkan. Jadi Lazarus ini menjadi tanda bagi kedua belah pihak. Bagi yang butuh tanda, inilah tandanya. Tapi buat orang lain artinya, nah ini sudah ada tandanya. Kalau kamu nggak percaya apa yang tertulis, mau ada orang lain seperti Lazarus yang bangkit lagi berapapun itu, kamu juga tetap akan nggak percaya. Jadi memang itu benar-benar apa ya, kalau dibilang sebagai yang terakhir, ya mungkin bagus juga menjadi yang terakhir, sehingga setelah itu udah nggak perlu lagi ada mujizat-mujizat, karena semuanya itu sekarang mujizat itu sudah tercatat. Tinggal sekarang kita yang sudah membaca yang tertulis di tulisan nabi-nabi atau tulisan Alkitab, tinggal memilih mau percaya atau tidak. Kalau kita memang memilih untuk tidak percaya, mau ada mujizat lain terjadi sekalipun, kita juga tidak akan percaya. Jadi itu mungkin menjadi apa ya, penutup yang bagus juga dari kalangan. Oke. Pendeta John, sekaligus kesimpulan. Mengenai kebangkitan, jadi kita harus ingat bahwa kebangkitan juga merupakan satu doktrin yang mengikat identitas kita sebagai umat Tuhan. Kenapa demikian? Karena menekankan betapa pentingnya kerohanian kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga menekankan betapa pentingnya tubuh kita. Jadi kita nggak, banyak orang berpikir ya setelah kita meninggal bahwa rohnya itu langsung pergi ke surga. Oke, jadi kalau memang ada perbedaan antara tubuh dan roh, kenapa kebangkitan itu begitu menekankan pentingnya tubuh? Kenapa setan itu harus berseteru dengan Mikael untuk tubuh Musa? Kan hanya roh aja. Itulah pentingnya doktrin kebangkitan. Karena doktrin kebangkitan memberitahu kepada kita bahwa tubuh dan roh itu berkaitan. Dan cara kita menjaga tubuh kita itu merefleksikan roh yang ada di dalam diri kita. Jadi kita kembali ke pelajaran minggu lalu bahwa apa yang kita percaya mengenai kebangkitan mempengaruhi pola hidup kita. Ya. Jadi semuanya itu memang harus berbicara mengenai tubuh dan roh kita. Jadi kalau tanpa roh, tubuh ini nggak ada apa-apanya. Ya. Tetapi tanpa tubuh juga, roh itu nggak bisa. Nafas Tuhan itu nggak bisa berfungsi sendiri. Oke, jadi doktrin kebangkitan mengingatkan pada kita. Pertama ya, untuk hidup dengan kejujuran dan nilai-nilai Kristiani. Ya, yang kedua juga kita diajarkan untuk mengingat bahwa pada akhirnya hanya kebangkitan dalam konteks penghakiman saja nantinya yang akan menjadi jawaban dari semuanya. Begitu. Oke. Terima kasih Pastor John, Pastor Hezky, Pendeta Wilson, Pendeta Brian sudah berdiskusi bersama. Biarlah apa yang kita pelajari dapat terus memberikan harapan kepada kita bahwa sama seperti kebangkitan telah nyata, ada buktinya di dalam Alkitab. Bagaimana kita mau percaya, bukan hanya dengan bukti-bukti itu, tetapi juga sepenuhnya menuruti firman Tuhan. Karena walaupun ada banyak Lazarus yang dibangkitkan kembali, tapi kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.